Kembali lagi dengan saya Tegar Lintar. Ketika orang menanyakan kepada saya handphone yang saya pakai atau daily driver saya itu sebenarnya apa sih mas? Dan saya menjawab OnePlus 6. 80% orang yang menanyakan itu kepada saya selalu tidak mengetahui OnePlus, malah mengira OnePlus itu bagian dari si Xiaomi. Karena di kota saya, terutama di Semarang ini, merek OnePlus ini memang sangat kurang populer. Itulah yang mendasari saya kenapa saya ingin membuat video ini. Walaupun OnePlus 6 ini sebenarnya sudah rilis dari Mei 2018. Jadi video ini sebenarnya review OnePlus 6 ini sudah sangat telat sekali. Bahkan saat video ini dibuat Januari 2019, OnePlus 6T, si penerus OnePlus 6 itu udah keluar. Dan faktor kedua yang mendasari saya kenapa ingin membuat video ini adalah karena saya sangat merekomendasikan sekali handphone ini buat kalian yang kalian punya budget antara 6 jutaan. Karena OnePlus 6 ini pasaran secondnya sekarang yang RAM 6GB itu sekitar 6 jutaan. Dan langsung aja saya jabarkan kelebihan-kelebihan OnePlus 6 kepada kalian. Sebelum itu jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Ingat guys, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Dari sisi luar, HP ini tuh menurut saya tampil sangat otentik. Berbeda sekali dengan pendahulunya, si OnePlus 5T itu mirip banget sama iPhone 7 Plus. Berbeda dengan OnePlus 6. Walaupun memakai notch kecil di depan yang seperti iPhone, tapi notch kecil seperti ini tuh tidak mengingatkanku sama sekali kepada iPhone X. Notch kecil itu diisi oleh kamera depan, proximity sensor, dan LED notif. Bicara notch, saya sendiri meng-highlight kecepatan face unlock-nya itu sangat luar biasa dari handphone ini. Walaupun aku belum bisa mastiin gimana keamanan si face unlock ini, tapi yang patut di-highlight adalah kecepatan face unlock dari handphone ini tuh sangat luar biasa. Di bagian samping, OnePlus memindahkan tombol switch silent ke sebelah kanan, yang itu berarti jadi lebih ergonomis dan lebih natural. Dan catatan, tombol ini tuh jauh lebih bermanfaat daripada tombol AI menurutku atau tombol Bixby di Samsung. Di sebelah kiri ada slot SIM card yang mendukung dual SIM tanpa micro SD. Ya bener, tanpa micro SD, tanpa slot micro SD. Di bawah ada loudspeaker mono yang suaranya tuh cukup lumayan untuk mono speaker. Walaupun sedikit disayangkan kenapa OnePlus 6 tidak memakai stereo speaker. Lalu ada lubang USB Type-C dan tetap masih ada lubang jack audio yang menghilang di OnePlus 6T. Inilah yang mendasari saya kenapa saya nggak pindah ke OnePlus 6T. Saya lebih suka stay di OnePlus 6 karena masih ada jack audionya. Dan di bagian belakang, OnePlus memilih keramik untuk di bagian belakang dan itu look so premium. Walaupun dengan dibagainya kaca di bagian belakang akan berdampak dengan lecinnya handphone ini dan akan sering meninggalkan bekas sidik jari di handphone ini. Jadi pilihan yang bijaksana adalah dengan memakaikan soft case bawaan handphone ini yang bentuknya pun juga cukup keren dan cukup tebal. Jadi aman lah kalau pakai soft case. Sensor sidik jari handphone ini pun ada di bagian belakang yang kecepatannya pun juga sangat luar biasa dan tentu lebih aman daripada face unlock. Desain kameranya pun juga kelihatan keren. Mungkin buat sebagian orang ini mirip S9 Plus. Tapi buat saya desain HP ini tuh secara overall terlihat sangat otentik. Di bagian layar, OnePlus 6 memakai layar optik AMOLED 6,3 inch yang digenggam untuk satu tangan masih nyaman sih sebenarnya. Walaupun dengan dua tangan adalah pilihan yang lebih bijak. Memakai resolusi Full HD Plus dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 yang sudah sangat cukup bagus untuk menahan goresan. Tapi saya sendiri sih lebih merekomendasikan tempered glass untuk layar ini agar lebih aman. Warna yang dihasilkan oleh layar AMOLED di OnePlus 6 itu menurutku no komplain sama sekali. Layarnya vivid, khas AMOLED, view angle-nya juga bagus. Pada saat di luar ruangan juga masih oke tanpa kita mengeluarkan effort lebih untuk lihat layar OnePlus 6 ini. Warna yang dihasilkan pun juga sangat oke sekali, terutama buat saat nonton video. Dan untuk setelan warna, kalian pun bisa ubah-ubah sesuai dengan selera kalian sendiri. Walaupun belum dilengkapi dengan HDR10 seperti Mi 8, tapi jika di-compare langsung OnePlus 6 dan Mi 8, secara pribadi saya lebih memilih OnePlus 6 daripada Xiaomi Mi 8. Di video review Mi 8, saya mengatakan bahwa MIUI adalah salah satu OS favorit saya. Dan Oxygen OS adalah OS yang paling saya sukai di Android. Dia punya fondasi desain seperti stok Android, tapi dikustomisasi dengan sangat baik oleh OnePlus.
OnePlus 6 yang saya pakai ini memakai Oxygen OS versi 9 dan Android Pie. OS ini tuh enteng kayak stok Android, tapi punya fitur-fitur yang menurut saya penting dan di stok Android gak ada, kayak fitur parallel apps itu, jadi bisa cloning beberapa aplikasi. Lalu ada fitur dark mode, dan OnePlus juga membawa gestur di handphone ini juga. Mungkin yang agak kurang, gak ada sertifikasi tahan air apa-apa ya, tapi siapa juga sih yang mau hujan-hujanan sambil main HP. OnePlus 6 ditenagai dengan baterai 3300 mAh yang mungkin terlihat sangat kecil ya di 2019 ini. Tapi jangan salah, memang saya saat pertama kali memakai handphone ini tuh terasa sangat boros, karena paling saya cuma bisa dapat SOT sekitar 2,5 jam sampai 3,5 jam aja. Tapi saat saya mereview Max Pro M2, data saya itu saya split ke Max Pro M2. Jadi sebelum saya split OnePlus 6 ini, saya menginstal banyak sekali aplikasi. WhatsApp saya pakai 2 akun aktif semua. Saya masih pakai aplikasi BBM. Ya, saya masih pakai. Facebook saya ada pakai 2 aplikasi aktif kenceng semua. Messenger juga saya juga pakai 2 aplikasi. OLX e-commerce banyak banget, game dan banyak lah pokoknya. Setelah saya split ke Max Pro M2 dan hasilnya pun sangat luar biasa ternyata. Saya bisa dapat SOT sekitar 5-7 jam dan itu menurut saya hebat. Dan didukung lagi dash charge dari OnePlus 6 ini sangat gila banget. Paling 1 jam 20 menit dari 0 sampai 100% itu baterai udah full. Lalu lanjut ke bagian kamera. Handphone ini tuh mempunyai setup kamera belakang memakai dual kamera 16 megapiksel dan 20 megapiksel. Bagian ini adalah bagian favorit saya di handphone ini. Kamera handphone ini tuh menghasilkan foto yang sangat tajam. Tone warnanya instagramable banget. Bahkan terkadang saya nggak perlu sama sekali mengedit hasilnya untuk dapat foto yang instagramable. Lalu saya juga sangat suka sekali dengan dynamic range-nya yang sangat luar biasa. Dia bisa meng-highlight spot-spot yang ketutup sama shadow itu dengan baik, jadi kelihatan lebih terang. Walaupun ada kekurangan sih di handphone ini, menurutku hasil kamera bokehnya itu jelek lah, karena saya pernah memakai Galaxy Note 8 itu jauh banget hasil bokehnya itu bagusan Note 8 daripada OnePlus 6 ini. Sedangkan untuk kondisi low light ya sudah bisa diandalkan. Setelah dapat update kemarin night mode-nya di kamera ini tuh bisa jadi luar biasa, walaupun terkadang ada foto yang over sharpening, tapi ya masih sangat oke sekali sih. Lalu gimana dengan kamera depan? Ya OnePlus ini tuh satu grup dengan Oppo dan Vivo. Ya kalian tahu sendirilah gimana sih kamera depan handphone Oppo dan Vivo, ya hampir sama kayak OnePlus ini juga karakternya hampir sama. Video ini adalah bagian yang menurut saya paling luar biasa di handphone ini. Itu adalah faktor utama yang membuat saya memakai handphone ini. Ini adalah hasil perekaman video dari OnePlus 6 1080p 60 fps. Ini cuman aku pegang pakai tangan, cuman pakai 2 tangan, nggak 1 tangan. Nah, ini dia, coba. Ya hasilnya kalau dilihat dari sini sih sangat bagus sekali. Aku sangat suka banget sih perekaman video dari 60 fps nya si OnePlus 6. Ini ada di Simpang 5 Semarang, ini di atas Matahari. Nah, Plaza Matahari Simpang 5. Dan menurutku this is fucking so good. Lalu lanjut ke performa. Jika bicara performa, sebenarnya apa sih yang mau dikulik lagi dari handphone ini? Karena Snapdragon 845, pilihan RAM 6 dan 8GB, Oxygen OS, Android Pie, semua tugas berat bisa dilaksanakan handphone ini dengan sangat baik. Untuk ngegame, sebenarnya saya hanya main 2 game sih di handphone ini, yaitu PUBG Mobile dan Mobile Legends. Untuk main Mobile Legends, no problem at all, sama sekali nggak ada masalah. Untuk di PUBG juga sangat lancar sekali, bahkan untuk rata kanan, HDR, dan dapat Ultra, itu juga sangat lancar sekali. Walaupun saya lebih suka pakai grafis smooth dan FPS-nya ekstrim, jadi supaya dapat 60 fps. Cuman yang jadi catatan di handphone ini adalah pada saat kalian main sudah lebih dari 3 kali PUBG Mobile secara berturut-turut, handphone ini tuh suhunya lumayan panas. Menurutku malah panas, lebih panas dari Mi 8 lah, atau handphone yang pernah saya pakai. Tapi nggak sampai mengurangi frame rate per second sih, tapi ini cukup mengganggu di tangan. Jadi intinya gimana nih? Ya seperti yang saya bilang di awal video tadi, bahwa handphone ini tuh sangat recommended buat kalian, tapi dengan beberapa catatan. Yang pertama, handphone ini tuh nggak resmi. Jadi kalau kalian nggak masalah pakai handphone yang nggak resmi, ya ini handphone yang bagus. Yang kedua, karena nggak resmi, dia nggak ada bahasa Indonesianya. Itu bisa jadi masalah terkadang buat sebagian orang. Lalu dia nggak ada slot micro SD-nya. Dan yang terakhir yang saya highlight dari handphone ini, kekurangan handphone ini adalah
nggak terkenal. Kenapa saya menganggap ini sebagai kekurangan? Karena bagi sebagian orang beli HP di atas 5 juta itu juga termasuk gengsi. Jadi sebagian orang itu pengen dilihat bahwa mereka mampu untuk beli handphone di atas 5 juta. Tapi pada saat mereka memakai OnePlus, yang nggak semua orang itu tahu bahwa OnePlus itu harganya di atas 5 juta. Oke, itu adalah sedikit review saya tentang OnePlus 6 setelah memakai sekitar 4 bulanan. Which is, saya memakai handphone 4 bulan itu lumayan lama buat saya karena saya seorang penjaga counter second. Jadi kalau saya mau ganti-ganti handphone itu ya dipermudah. Saya punya kebiasaan sering ganti handphone, tapi saya memakai OnePlus 6 ini hampir lebih dari 4 bulan. Jika kalian punya pendapat lain, tulis saja di komentar. Aku juga pengen dengar pendapat kalian tentang OnePlus 6. Dan kalian-kalian yang pernah pakai OnePlus 6 itu pendapat kalian seperti apa? Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya supaya selalu dapat update dari video dari saya. Jangan lupa like, kalau kalian gak suka sama video ini, dislike aja juga gak apa-apa. As always, be nice.